Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira dengan NIM 2006088. Saya akan memaparkan materi artikel jurnal saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar. Media sosial tidak hanya digunakan oleh kalangan orang dewasa saja, tetapi peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah bisa mengakses media sosial. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini, yang dimana peserta didik sudah semakin candu dengan media sosial. Adapun rumusan masalah yang dibuat, yaitu bagaimana penggunaan media sosial pada peserta didik sekolah dasar, lalu apa saja jenis-jenis media sosial yang digunakan oleh peserta didik SD, dan apa pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar peserta didik sekolah dasar. Dari hasil penulisan artikel ini dapat diketahui bahwa peserta didik cenderung lebih menggunakan media sosial untuk mencari yang tidak terlalu penting dibanding mencari informasi terkait materi pembelajaran. Maka dari itu, pentingnya peran orang tua di sini yaitu untuk mengawasi anak dalam bermedia sosial. Saat ini kita sudah berada di sebuah era yang penuh dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan berbagai macam sumber informasi dan komunikasi dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peran informasi semakin kurang mendapat perhatian selama beberapa dekade, namun sebenarnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu sama pentingnya dengan kebutuhan akan sandang dan pangan manusia. Dunia telah berubah dari era industrialisasi ke era informasi, dan kemudian lahirnya masyarakat informasi. Rogers menyatakan bahwa Information Society merupakan masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di sektor informasi. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi seperti komputer, laptop, smartphone, dan teknologi lainnya digunakan oleh pendidik maupun peserta didik sebagai alat untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Di era modern ini, hampir semua orang yang memiliki smartphone dipastikan mereka juga memiliki media sosial. Tidak hanya di kalangan orang dewasa, bahkan anak di bawah umur seperti anak yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah mengerti untuk mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut. Andreas Kaplan dan Michelle Hanlin menjelaskan bahwa media sosial merupakan berbagai aplikasi berbasis internet yang menciptakan Web 2.0 ideologi serta teknologi yang dapat membuat dan juga bertukar konten buatan pengguna. Media sosial yaitu media online yang dimana para penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi, berperan aktif, serta dapat menciptakan seperti blog, jejaring sosial, dan juga forum dalam dunia virtual. Dalam pokok bahasan ini, penggunaan media sosial yang akan dibahas lebih spesifikasi pada pengguna aplikasi yang biasa kita kenal dengan sebutan seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, dan lain sebagainya. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan memberi feedback atau umpan balik secara terbuka, seperti memberi saran, kritik, komentar, serta memberi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Perkembangan media sosial yang begitu pesat pada saat ini karena semua orang sudah bisa memiliki dan mengakses media sosial sendiri. Pengguna media sosial dapat menggunakan akses media sosial dan jejaring internet di mana dan kapan saja. Kita sebagai pengguna media sosial dapat dengan leluasa mengedit, menambah, dan memodifikasi teks, gambar, video, dan berbagai model konten lainnya. Masalah motivasi belajar peserta didik kini menjadi semakin kompleks, seperti terlalu obsesi menggunakan media sosial yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Asumsi yang ada mengenai motivasi belajar dapat dilihat melalui prestasi dan perspektif kognitif peserta didik. Perkembangan teknologi juga berperan untuk membantu dan merangsang motivasi belajar peserta didik pada aspek kognitif serta psikomotor di era modern ini. Namun faktanya, perkembangan teknologi dan keberadaan media sosial telah menyebabkan terjadinya refleks, sehingga sebagian besar pecandu media sosial telah mengurangi motivasi peserta didik untuk belajar. Masalah dan kesulitan dalam proses belajar mengajar merupakan hal yang wajar dan harus dipecahkan, bukan dihindari.
Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan suatu proses analisis untuk menemukan solusi atau penyebab kesulitan peserta didik dalam mengembalikan motivasi belajarnya. Di era modern ini tidak sedikit peserta didik sekolah dasar yang sudah memiliki handphone. Tidak hanya handphone, bahkan berbagai media sosial pun mereka sudah bisa mengaksesnya. Tidak jarang peserta didik sekolah dasar yang mengakses media sosial tanpa pengawasan orang tuanya. Bahkan, orang tuanya sendiri yang memberi handphone ketika anak sedang marah dan tidak mau beraktivitas. Media sosial ini sangat mudah didapatkan. Hanya perlu membuka Play Store atau App Store, lalu ketik nama aplikasi tersebut dan tekan tulisan download. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli aplikasi tersebut, namun butuh kuota internet untuk bisa mengaksesnya. Zaman sekarang untuk mencari teman atau mengajak teman bermain tidak perlu lagi keluar rumah. Mereka bisa menggunakan media sosial untuk menentukan di mana mereka akan bermain. Lalu mereka akan bertemu di tempat tersebut. Tidak hanya itu saja, ketika bermain pun mereka membawa handphonenya masing-masing. Mereka bermain game yang ada di handphonenya secara bersamaan. Tidak lupa mereka untuk mengambil momen bermainnya dengan cara mengambil foto, video, atau lainnya. Lalu media tersebut diunggah melalui media sosialnya masing-masing. Media sosial juga berguna untuk kegiatan sekolah mereka. Tentunya, mereka memiliki grup kelas yang beranggotakan teman-teman sekelasnya. Di grup itu, mereka berdiskusi mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Mereka juga bisa berinteraksi dengan teman sekolahnya pada saat hari libur. Tidak sedikit juga dari mereka yang memiliki grup dengan beranggotakan orang-orang yang tidak dikenal. Contohnya seperti grup fanbase aktor dan aktris yang mereka sukai. Dengan alibi menambah relasi dan teman baru, mereka tidak memikirkan bahwa hal itu dapat berbahaya juga untuk dirinya. Contohnya seperti nomor WhatsApp mereka yang akan tersebar dan muka mereka akan terlihat melalui foto profil, yang menyebabkan data tersebut bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya media sosial ini pun, mereka bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Contohnya seperti informasi mengenai materi-materi yang belum mereka pahami. Mereka bisa mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial seperti YouTube, Google, dan media sosial lainnya. Informasi tersebut dapat berupa video pembelajaran, tulisan, infografis, animasi, dan berbagai macam platform lainnya. Pada masa pandemi seperti ini, tentunya waktu anak untuk bermain handphone dan belajar tidak setara. Waktu anak untuk bermain handphone lebih banyak dibandingkan waktu belajarnya. Ditambah dengan keadaan pandemi yang mengharuskan anak yang berdiam diri di rumah dan mengakibatkan anak merasa jenuh jika harus melihat buku di depannya secara terus-menerus. Tidak sedikit juga anak yang berpikir bahwa jika tugas saya sudah selesai, maka saya bisa menghabiskan waktu saya untuk bermain handphone. Tetapi ada juga anak yang lebih memilih menghabiskan waktunya untuk mengulas materi yang telah dijelaskan pada saat pembelajaran. Menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman, kakak, atau adiknya di rumah dan menonton TV saja. Suka atau tidak, percaya atau tidak, anak-anak sekolah dasar di era modern ini sudah sangat fasih dalam menggunakan media sosial. Sebagian peserta didik sekolah dasar memiliki akun media sosial seperti Facebook. Biasanya mereka menggunakan aplikasi ini untuk mengunggah tulisan-tulisan yang mereka tulis dan dapat mencari informasi yang sedang terjadi. Lalu Instagram. Pada media sosial ini, biasanya mereka menggunakan untuk mengunggah aktivitasnya sehari-hari, seperti foto, video, dan lain sebagainya. Dengan media sosial ini, mereka juga bisa mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya melalui akun daerahnya. Serta YouTube. Media sosial ini bukan hanya untuk menayangkan video-video yang bisa menghibur saja, tetapi banyak juga video pembelajaran yang bisa ditonton oleh para peserta didik sekolah dasar. Secara umum, motivasi merupakan kekuatan tersembunyi yang ada pada diri pribadi untuk mendorong kita supaya bertindak dan berperilaku dengan cara yang khas. Terkadang kekuatan itu berasal dari naluri dan juga berasal dari keputusan rasional. Tetapi lebih dominan hal ini terjadi karena kombinasi dari dua proses tersebut. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memotivasi peserta didik untuk belajar. Antara lain,
Mengenalkan siswa pada kemampuan yang ia miliki, bantu siswa untuk menetapkan tujuan belajarnya, perlihatkan berbagai kegiatan yang bisa mengarahkan tujuan belajarnya, perkenalkan hal-hal baru kepada siswa, ciptakan berbagai variasi dalam proses belajar mengajar agar siswa tidak mudah bosan, dan yang terakhir mengadakan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Pengaruh positif dari media sosial terhadap peserta didik sekolah dasar yaitu sebagai media bersosialisasi, membangun forum belajar, menambah pertemanan, melek teknologi, serta menambah wawasan melalui media sosial yang ada. Selain pengaruh positif, media sosial juga bisa berpengaruh negatif, seperti keterbukaan informasi, konten dewasa, kecanduan media sosial, serta melemahnya sikap sosial. Terdapat beberapa upaya agar peserta didik tetap aman dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah pastikan apakah peserta didik siap untuk mempunyai akun media sosial, karena pada dasarnya anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun yang membuat akun media sosial atau aplikasi apapun tanpa izin orang tua dinyatakan ilegal. Yang kedua, menetapkan aturan dasar. Ketika orang tua sudah mengizinkan anak untuk bermain media sosial, lakukan pengawasan yang ketat. Lalu, sebagai orang tua, harus memiliki akses penuh ke akun anak. Jika terlihat ada orang asing, segera blok akun tersebut. Lalu yang ketiga, ajak anak untuk berkomunikasi. Transparansi antara anak dan orang tua dalam hal ini sangat diperlukan. Pastikan orang tua mengetahui password akun media sosial anak. Lalu, beri waktu tertentu untuk anak agar bisa mengakses media sosialnya. Dan ajak anak untuk mengobrol mengenai wawasan terkait positif dan negatifnya dalam bermain media sosial. Lalu yang terakhir, lakukan kontrol historis. Berikan pembatasan bermain ponsel. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi kebiasaan yang buruk, seolah tidak lepas dari ponsel dan media sosialnya. Lakukan pengecekan histori setiap hari atau saat anak sedang tidur. Dari sini, orang tua dapat mengetahui apa-apa saja yang dijelajahi oleh anak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya berpengaruh negatif bagi peserta didik, tetapi media sosial juga mempunyai pengaruh positif untuk peserta didik. Contohnya sebagai media bersosialisasi, membangun forum belajar, menambah pertemanan, melek teknologi, serta menambah wawasan melalui media sosial yang ada. Namun peran orang tua di sini juga sangatlah penting, seperti melakukan pengawasan secara berkala terhadap handphone yang dimilikinya, yang bertujuan untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pembatasan bermain handphone pun sangatlah penting bagi anak, agar anak tidak begitu bergantung pada media sosial yang ia miliki. Karena interaksi dengan lingkungan sekitar pun sangat penting. Sebagai pendidik atau pengajar, sebaiknya menyarankan peserta didik untuk mengurangi penggunaan media sosial, tidak mengandalkan sepenuhnya kepada motivasi agar mengurangi penggunaan media sosial tanpa mengoptimalkan metode lain dan kompetensi pedagogis di sekolah demi meningkatkan motivasi belajar. Sebagai orang tua, sebaiknya berikan waktu-waktu tertentu untuk anak bisa mengakses media sosialnya, seperti jika ia sudah mengerjakan tugasnya di hari libur dan di waktu tertentu lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi artikel jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.